Sobat UMKM Indonesia, sekarang aku lagi ada di acara Inacraft 2022. Nah, sekarang nih aku lagi ada di tenan Faber Instrumen Indonesia. Dan sekarang aja kita langsung tanya kepada owner dengan Mas siapa? Dengan Gandhi, Mbak. Mas Gani, apa Iya. kabar? Baik, luar biasa. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih seputar Faber Instrumen Indonesia. Nah, sebenarnya Faber Instrumen Indonesia tuh menjual apa sih? Kita menjual produk dari kayu, di mana kayu tersebut kita rubah menjadi sebuah karya berbentuk radio. Gitu. Radionya radio klasik, di mana kita namain radio vintage return. Jadi sebuah persembahan kembalinya vintage melalui radio ini. Jadi di sini radionya bentuknya vintage gitu ya? Betul, temanya kita tema vintage. Dan semua terbuat dari kayu? Dari kayu jati tepatnya. Oh, kayu jati loh. Terus udah berapa lama nih usahanya berjalan? Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih udah masuk 10 tahunan ya. 10 tahun loh. Tapi kita nggak langsung ke radio sih waktu itu. Awalnya apa tuh? Awalnya justru kita produksi gitar di Bandung waktu itu. Karena di Bandung usahanya terkendala, akhirnya kita balik ke kampung halaman. Ada ide bikin radio, dan kita niatkan waktu itu gimana caranya daerah kita bisa terangkat. Akhirnya terinspirasi dari radio ini sendiri. Modelnya kita namain dari tempat-tempat wisata yang ada di Cianjur khususnya. Wow, mungkin bisa dikasih tahu kali ya koleksinya yang mana aja, yang paling bagus, yang paling unik. Ini mungkin di sebelah kiri saya ini ada model Wijaya Kusuma. Ini tepatnya yang model ini tuh kita namain dari kampung kita sendiri. Wah. Tempat kita sendiri supaya dikenal juga bahwasanya selain kampung kita, kampung kreatif, ini bisa menjadi tempat wisata juga yang ingin berworkshop juga di sana, yang ingin belajar ya, belajar membuat kerajinan kayu kayak gitu. Terus ini ada model Mandalika. Ini model terbaru dari kita, model terbaru. Kemarin alhamdulillah kita jadi merchandise-nya official Mandalika. Oh, itu ya. Ada penghargaannya ya itu. Tapi sertifikat ya itu ya? Itu sih lebih ke pengakuan dari pengakuan dari Mandalikanya ya. Mandalika. Terus kalau untuk koleksi yang depan ini yang kecil? Ini yang kecil, nah ini sebetulnya model Cipanas. Jadi kita kan di daerah kita tuh ada sebuah istana ya. Dan tempat kita sendiri itu bisa dikatakan kota kecil. Makanya kita bikin kota kecil, bentuknya radionya kecil tapi unik gitu. Dan ini yang paling besar nih yang kita produksi itu Gede Pangrango, yang mudah-mudahan menggambarkan menggambarkan ikon Cianjur itu sendiri. Gitu. Jadi setiap koleksinya tuh pasti udah ada filosofinya ya, dan ada filosofinya dan berkaitan dengan kota ya, dengan daerah kita wisata gitu, biar lebih dikenal. Nah, untuk pertama kali membuat bisnis ini apa sih yang bikin kayak udahlah bikin usaha ini aja, itu apa sih? Yang pertama sih kita ngeliat, karena tadi ya historinya kan di Bandung ya, kita balik ke kampung, pengen bangun kampung kita sendiri, daerah sendiri, tempat kelahiran. Udah gitu kebetulan di dekat saya tuh banyak limbah-limbah jati yang berserakan waktu itu yang nggak difungsikan. Akhirnya kita terinspirasi juga gimana bahan limbah ini bisa termanfaatkan. Akhirnya kita bikin recycle. Kita bikinlah radio seperti ini. Nah, tapi di sisi lain ya itu tadi, gimana caranya karya kita itu tetap bisa mengangkat daerah kita sendiri. Ya makanya dari model-modelnya kita angkat tempat wisata yang ada di Cianjur. Wow. Ada Gunung Padang, ada Cipanas, ada Cianjur. Nama-nama radionya itu? Nama model radionya. Wow. Jadi sekalian memperkenalkan budaya terus wisata yang ada di Cianjur. Nah, kalau untuk pemasarannya itu udah sampai mana sih? Yang beli tuh di Indonesia tuh daerah mana, terus atau mancanegara? Kalau domestik sendiri alhamdulillah ya udah sampai ke penjuru Indonesia. Wow. Dan untuk pasar luarnya, mungkin untuk retailnya kita udah juga sampai ke Inggris. Udah sampai Inggris? Sampai di Inggris kita dapat order itu sampai 100 piece. 100 piece untuk ke Inggris aja. Ke Inggris 100 piece. Wow, luar biasa ya. Karena memang pasar Inggris termasuk daratan Eropa itu paling seneng ya ke unsur kayu seperti itu. Oke. Terus untuk perawatannya itu ada perawatan khusus gak sih? Nah, ini perawatan ini paling mudah sebetulnya. Makanya kita bikin ini tanpa pelitur. Jadi ini setelah bahan sudah jadi, kita nggak pakai cat pelitur, tapi lebih kepada cukup natural oil aja yang kita oleskan dengan kain, dan itu natural oilnya itu bisa didapatkan di toko-toko
Ya, untuk lebih mengkilat, menjaga kekuatan kayunya gitu bisa tinggal cukup dioles pakai natural oil aja. Ya, jadi ini aman dan long lasting ya pastinya Dan ya, ya nggak akan alami. rusak ya. Insya Allah tahan kalau jati ya. Ya udah pasti kalau jati ya, kualitasnya pasti udah bagus. Nah, untuk harga-harganya nih, Sobat UMKM kepo kan pasti sama harga-harganya. Harganya sebenarnya sangat-sangat terjangkau juga, tapi ya insya Allah mungkin disesuaikan dengan filosofi tadi ya, termasuk proses pembuatannya itu sendiri, ini benar-benar handmade, terus kita memberdayakan masyarakat sekitar juga, tetangga-tetangga kita, jadi sebuah nilai itu nggak ada artinya dengan nilai yang kita inikan ke konsumen gitu kan, tanpa mengurangi fungsinya tadi sebagai radio, termasuk bukan hanya radio loh, ini Iya. udah bisa Bluetooth juga. Wow. Gitu. Jadi sisi digitalnya udah kita sesuaikan lah dengan ini sekarang ya. Jadi meskipun punya lagu kesukaan misalkan di YouTube atau apa itu tinggal dikonekkan aja udah. Wow. Jadi harga sebetulnya relatif juga sih. Betul betul. Tapi kisarannya ya di antara 1 juta sampai 5 juta. 1 juta sampai 5 juta. Yang 1 juta yang mana? Yang 5 juta Nah, yang ini mana? yang 5 juta mungkin yang paling kecil ini ya. Ini 1 juta ya? Betul, 1 jutaan. Nah, di kisaran 5 jutaan ini yang paling. Ini juga cantik buat dekorasi ya. Nah, itu dia fungsinya. Jadi memang selain radio juga bisa jadi dekorasi rumah. Ini paling yang sekarang orang kan pandemi ini banyak diam di rumah ya. Kadang-kadang display-display termasuk tanaman kan sekarang kan udah mulai tren juga ya. Nah, termasuk ini alhamdulillah di pandemi ini justru alhamdulillah naik produksi. Justru karena pandemi ini jadi naik Ada ya. hikmahnya di situ. Ada hikmahnya ini. Jadi tapi struggle tetap ada apa gimana? Struggle selama Struggle-nya pandemi lebih ini. ke SDM aja ya. SDM kita coba latih lebih banyak masyarakat yang di sekitar kita supaya mereka betul-betul bisa, karena ini kan sentuhannya perlu sentuhan kreatif ya gitu, perlu sentuhan kreatif. Jadi ya paling struggle-nya di situ aja sih, gimana caranya ide kreativitas yang lebih membumi lah seperti itu. Dan untuk target pasarnya tuh siapa sih? Target pasarnya sebenarnya lebih ke umum sih ya. Tapi yang kecil-kecil ini memang kelihatannya segmennya lebih ke ibu-ibu gitu kan, yang senang dengerin musik, tapi mereka pengen yang musik santai dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang besar itu lebih kepada senang orang-orang yang memang senang keindahan, seni, kreativitas kayak gitu. Itu sih. Dan mungkin lebih ke mengenang klasiknya itu tadi. Jadi rata-rata juga orang yang pencinta klasik juga gak sih? Ya, pecinta klasik, pecinta seni juga, yang penuh kreativitas kayak gitu. Terus Masnya nih testimonial selama bergabung di binaan BNI itu gimana sih? Selama bergabung dengan binaan BNI, alhamdulillah kita banyak dibantu ya, khususnya di produksi. Karena bagaimanapun memang produksi ini ya tidak murah juga, dan kita banyak dibantu, salah satunya di permodalan, termasuk juga di pemasaran, karena kita coba bagaimana kan kalau pandemi pemasaran digital itu kan yang paling penting ya. Alhamdulillah kita banyak dibantu juga di situ. Gimana juga termasuk scale up-nya, termasuk di masalah legalitas usahanya. Jadi alhamdulillah yang kita rintis awalnya nggak punya badan usaha, sampai sekarang sudah punya badan usaha sendiri. Wow, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak dibantu. Sangat membantu. Sangat membantu banget. Sangat membantu. Nah, terus kalau pesan-pesan akhirnya nih mengikuti Inacraft 2022 apa sih? Wah, luar biasa, ini yang kita tunggu-tunggu selama 2 tahun ya. Terakhir kita kan 2019 ya, kita pernah ikut. Waktu itu memang produk kita masih beberapa biji aja, modelnya belum banyak. Nah, ini yang saat-saat kita tunggu, alhamdulillah hari ini, menjak kemarin ya, kita bisa ikut Inacraft, juga difasilitasi oleh BNI. Mudah-mudahan siapapun yang belum sempat kesini harus datang nih sampai hari Minggu ya. Betul, Jangan harus lupa banget sampai hari Minggu bisa datang ke sini. Dan terus kalau untuk ordernya tuh bisa melalui apa aja tuh? Ordernya otomatis online ada, cuman untuk saat ini kita buka pameran di sini, kayaknya harus datang ke sini karena di online sementara stok kita lagi minim ya. Jadi kalau pengen cepat-cepat dapat, datang aja ke JCC Oke, Senayan ya. jadi langsung aja datang ke tenan Faber Instrumen ya guys. Oke, mungkin bisa dikasih tahu juga kali ya Instagramnya.
Instagramnya ada di Faber Instrumen Indonesia. @Fiber Instrumen Indonesia. Guys, itu udah pasti muncul deh. Soalnya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas Sama-sama, atas Mbak Ya. waktunya. Semoga Terima sukses kasih. selalu Fiber Amin, Instrumen amin. Indonesia ya. Oke, untuk sobat UMKM diingatkan lagi untuk datang ke Fiber Instrumen Indonesia ya, karena banyak banget nih koleksi-koleksi unik di sini dan pastinya bisa langsung beli di sini dibanding di Toko-toko di toko-toko lain. Oke, kalau gitu. Thank you. Bye.